Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saya Nur Hanifah dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai penulisan kata dasar, kata berimbuhan, dan bentuk ulang melalui PPT berikut ini. Di dalam bahasa Indonesia, kita mengenal berbagai bentuk penulisan kata, yaitu 1. Kata dasar, 2. Kata imbuhan, 3. Bentuk ulang, 4. Gabungan kata, 5. Pembengalan kata, 6. Kata depan, 7. Partikel, 8. Singkatan dan akronim, 9. Angka dan bilangan, 10. Kata ganti, dan 11. Kata sandang. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah. Buku itu sangat tebal. Lalu yang kedua, kata berimbuhan. Perlu kita perhatikan, di dalam bahasa Indonesia, kita mengenal beberapa bentuk terikat. Dan bentuk terikat itu ditulisnya harus serangkai. Contoh pada kata yang berimbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran, ini ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya, pada kata berjalan, berkelanjutan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, bentuk terikat tulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh pada kata pasca sarjana. Pasca, bentuk terikat ini ditulisnya selalu serangkai. Namun, ada pengecualian kalau misalnya bentuk terikat itu diikuti oleh kata yang diawali huruf kapital atau dia berupa singkatan yang semuanya bentuk kapital. Ini tanda hubung untuk merangkainya. Contoh seperti pada kata pro-barat dan non-ASEAN. Lalu kemudian, untuk ketika kata yang mengikutinya bukan kata dasar, misalnya contoh pada kata kelahiran. Kelahiran itu kan bentuk turunan ya, maka antara bentuk terikat yang mengikutinya itu harus diberi tanda hubung. Kemudian, untuk berikutnya bentuk terikat pada kata maha. Kalau misal bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, ditulisnya serangkai. Contohnya pada kata Maha Kuasa, Maha Bisa, Maha Adil, dan lain-lain. Tetapi, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang ditulisnya terpisah. Nah, satu lagi pengecualian adalah Maha Esa. Walaupun Esa adalah bentuk dasar, ketika dia digabung dengan Maha untuk membentuk nama Tuhan, Maha dan Esa ditulisnya terpisah. Lalu yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ini ditulis dengan tanda hubung. Contohnya, pada kata ibu-ibu dan anak-anak. Catatan, sebelum dan sesudah tanda hubung tidak diberi spasi. Ini salah satu yang sering sekali kita salah dalam menulis. Lalu, penjamakan. Kalau gabungan kata dijamakan, yang diulang itu hanya unsur utamanya. Contoh pada kata wali murid. Ketika dijamakan menjadi wali-wali murid
Atau bisa juga kita menggunakan kata yang mengandung arti jamak. Contohnya, para wali murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Indah Maulidia dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai gabungan kata dan suku kata. Berikut saya akan menjelaskan materi melalui slide berikut ini. Gabungan kata. Apa itu gabungan kata? Jadi di sini gabungan kata memiliki 5 poin, yaitu yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim atau pada umumnya disebut kata majemuk, yang termasuk istilah khusus ditulisnya terpisah, misalnya kambing hitam. 2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulisnya dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, yang pertama, anak tanda hubung istri pejabat yang artinya anak dan istri dari pejabat. Yang kedua, anak istri tanda hubung pejabat yang artinya anak dari istri pejabat. Jadi keduanya memiliki makna atau arti yang berbeda tergantung letak tanda hubungnya. 3. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan dan akhiran. Misalnya yang pertama, bertepuk tangan dengan menggunakan awalan ber, dan yang kedua, garis bawahi dengan menggunakan akhiran i. 4. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulisnya serangkai, misalnya menggaris bawahi. 5. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai, misalnya yang pertama beasiswa, yang kedua matahari. Nah, apa itu suku kata? Suku kata adalah unit pembentuk kata yang tersusun dari satu fonem atau urutan fonem. Misalnya, kata kamus terdiri dari 2 suku kata, yaitu ka dan mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Esti Purwaningrum dari kelompok 6 akan menyampaikan materi kata depan dan partikel. Kata depan dan partikel. Kata depan atau preposisi adalah kata yang secara sintaksis terdapat di depan nomina, adjektiva atau adverbia, dan secara semantis menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan dan di belakang preposisi tersebut. Kata depan di, ke, dan dari ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, mari kita berangkat ke kantor. Cincin itu terbuat dari emas. Partikel adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Aturan penulisan partikel yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, bacalah buku itu baik-baik. Yang kedua, partikel pun ada 2. Yang pertama, partikel pun yang ditulis terpisah dengan kata yang mendahulunya. Contoh, apapun permasalahannya masih bisa dibicarakan. Yang kedua, partikel pun yang ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, dia tetap bersemangat walaupun lelah. Penulisan yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai, ditulis secara terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh, harga kain itu Rp50.000 per meter.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saya Siti Juwita dari kelompok 6 akan menjelaskan materi yang pertama mengenai singkatan dan akronim. Dan yang kedua akan menjelaskan materi mengenai angka dan bilangan. Baik, berikut adalah slide penjelasannya. Singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Contohnya, singkatan dari PGRI, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Lalu, akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, suku kata, ataupun huruf. Contoh akronim dari ABRI, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Angka dan bilangan. Angka adalah kombinasi simbol digit yang digunakan untuk melambangkan suatu nilai bilangan. Contoh, angka Romawi pada angka 1, 5, 10, dan sebagainya. Dan angka Arab Barat seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan. Bilangan adalah ekspresi matematika yang telah didefinisikan dan digunakan untuk melakukan perhitungan. Bilangan memberi nilai jumlah terhadap sesuatu yang dihitung. Lalu angka digunakan untuk memberikan simbol terhadap nilai tersebut berupa kombinasi digit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Kurniawati dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kata gantiku, kau, ku, mu, dan nya, serta penggunaan kata sandang si dan sang. Kata gantiku, kau, ku, mu, dan nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kau baca. Sedangkan kata gantiku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Rumahnya sedang diperbaiki. Selanjutnya adalah penggunaan kata sandang si dan sang. Kata sandang si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kita bisa melihat dari ketiga contoh kalimat tersebut, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Dalam cerita itu, si buta berhasil menolong kekasihnya. Namun di sini ada catatan bahwa huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa.